Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saudara mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia, pada hari ini kita kembali melanjutkan perkuliahan bimbingan dan konseling, di mana pada hari ini mata kuliah kita ini akan membahas materi berkenaan dengan kegiatan pendukung BK. Selanjutnya silakan dilihat, didengar, dan disimak penjelasan Ibu. Oke, kegiatan pendukung BK. Di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang layanan dalam bimbingan dan konseling. Nah, dalam pelaksanaan layanan BK di sekolah tentu perlunya ada berbagai kegiatan yang mendukung keterlaksanaan pelayanan BK di sekolah. Di antaranya ada aplikasi instrumentasi, himpunan data, kunjungan rumah, alih tangan kasus, konferensi kasus, dan tampilan kepustakaan. Nah, Ibu akan memberikan pemahaman kepada Anda semua berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pendukung tadi. Yang pertama, aplikasi instrumentasi. Aplikasi instrumentasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan data tentang diri peserta didik dan lingkungannya dengan menggunakan berbagai aplikasi instrumen, baik itu tes ataupun non-tes. Nah, kalau aplikasi instrumentasi itu lebih kepada kegiatan instrumental atau instrumen pengumpulan data, maka selanjutnya setelah instrumen pengumpulan data itu diambil, baik itu bentuknya mungkin pelaksanaan AUM ataupun pelaksanaan observasi, wawancara, atau tes-tes inteligensi dan lain sebagainya. Nah, pelaksanaan aplikasi instrumentasi itu merupakan bagian dari himpunan data siswa nantinya. Mana himpunan data yaitu kegiatan menghimpun data yang relevan dengan perkembangan peserta didik. Dengan penyelenggaraannya secara berkelanjutan, sistematik berkelanjutan artinya selalu ada pembaharuan, selalu ditindaklanjuti setiap semesternya. Kemudian secara sistematis, jadi teratur dalam pelaksanaannya, kemudian komprehensif berkelanjutan, kemudian terpadu buat satu kesatuan dari semua kegiatan pendukung BK dan intinya bersifat rahasia. Jadi himpunan data ini hanya harus disimpan oleh guru BK dan sifatnya rahasia. Dan cukup kalau data itu dibutuhkan oleh guru mata pelajaran bisa melalui nanti kegiatan diskusi profesional dengan guru BK. Nah, kegiatan pendukung yang ketiga itu konferensi kasus, yaitu kegiatan membahas permasalahan peserta didik dalam pertemuan khusus yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan data, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya masalah peserta didik yang bersifat terbatas dan tertutup. Artinya, konferensi kasus ini dilakukan kepada kasus-kasus yang dialami siswa yang sifatnya sudah melibatkan banyak orang istilahnya. Kasusnya itu dah tidak kasus yang secara pribadi, tapi kasus yang bersifat umum, misalnya terkaitan dengan pihak sekolah, keterkaitan dengan guru dan lain sebagainya. Jadi nanti akan dihadirkan bisa itu guru BK, bisa itu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ataupun nanti bisa itu juga guru mata pelajaran, guru BK, dan pihak-pihak lainnya yang terkait dengan permasalahan-permasalahan atau kasus. Jadi kasus ini tingkatannya sudah tidak lagi permasalahan, tapi sudah tingkatan tinggi dari permasalahan yang dialami oleh siswa. Selanjutnya adalah kegiatan kunjungan rumah, yaitu kegiatan memperoleh data, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya masalah peserta didik melalui pertemuan dengan orang tua dan keluarga siswa. Jadi kunjungan rumah ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru BK dengan mendatangi rumah siswa untuk membicarakan ataupun melihat kondisi bagaimana keadaan sebenarnya siswa itu di rumahnya, di keluarganya, yang tentunya itu berkaitan dengan
permasalahan-permasalahan yang terjadi selama dia di sekolah. Selanjutnya tampilan kepustakaan. Tampilan kepustakaan ini merupakan bagian dari kegiatan layanan penguasaan konten, layanan informasi, di mana kegiatan ini menyediakan berbagai bahan kepustakaan yang dapat digunakan peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan sosial, kegiatan belajar, dan karir atau jabatan. Makanya kalau apabila siswa membutuhkan referensi, buku-buku bacaan atau buku-buku yang bisa menambah pengetahuan informasinya, maka guru BK menyediakan buku-buku tersebut di ruangan BK. Jadi merupakan bagian dari bagaimana siswa itu mampu mempunyai wawasan, bisa membaca, menambah wawasan, pengetahuan terkait dengan berbagai hal, tidak hanya materi pelajaran, bisa hal-hal lain dalam pengembangan dirinya. Alih tangan kasus yaitu kegiatan untuk memindahkan penanganan masalah peserta didik ke pihak lain sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. Artinya, kembali lagi kepada bingkai kegiatan bimbingan konseling adalah bingkai psikopedagogik, di mana individu-individu yang ditangani oleh guru BK itu adalah individu-individu yang normal namun bermasalah. Apabila sudah mengalami kondisi abnormal, maka kita akan alih tangankan ke pihak-pihak yang terkait dengan kondisi siswa tersebut. Misalnya dia mengalami depresi yang mendalam ataupun histeria, itu kita alihkan ke psikolog. Mungkin juga dia mengalami penyakit yang ternyata kondisi permasalahan yang dialami karena penyakit dia yang begitu berat, maka kita alihkan kepada dokter. Tapi apabila masalahnya itu menyangkut lebih kepada kriminal, kita tetap alih tangankan ke kepolisian. Jadi kita tidak menangani permasalahan yang dibawa yang ternyata berkaitan dengan permasalahan kriminal. Jadi kita alihkan kepada orang-orang yang lebih ahli. Apabila berkaitan dengan hukum, mungkin ada penyiksaan ataupun nantinya sampai kepada pelakuan yang pelecehan yang dilakukan, itu kita alihkan kepada pihak hukum, mungkin itu pengacara atau siapapun yang berwenang untuk menangani kasusnya. Nah, itu dia berkaitan dengan kegiatan mendukung mereka. Kenapa ini perlu dipahami oleh guru mata pelajaran? Karena nantinya Anda akan bertugas sebagai guru mata pelajaran. Bahwasanya dalam pelaksanaan kegiatan pendukung ini otomatis akan memerlukan kerjasama dengan guru BK. Misalnya dalam aplikasi instrumentasi akan dilakukan nanti pengambilan data AUM atau melakukan nanti tes psikologis ataupun nanti akan menyebarkan angket observasi. Itu diharapkan kerjasamanya mungkin dalam pemberian waktu ataupun pelaksanaan kegiatannya nantinya selama proses aplikasi instrumentasi. Nah, himpunan data tentu berkaitan juga dengan kerjasamanya dengan guru mata pelajaran tentu penting, karena data-data yang berkaitan dengan proses belajar itu hanya dimiliki oleh guru mata pelajaran. Di saat BK itu memerlukan data itu, maka diharapkan tentu guru mata pelajaran mau untuk bekerja sama memberikan data siswa itu sehingga kita bisa menangani siswa itu dengan penanganan yang terbaik. Kemudian juga kunjungan rumah, artinya bisa juga dilakukan kegiatan kunjungan rumah berkaitan dengan pembelajaran, mungkin sering tidak absen atau sering tidak masuk atau lalu bikin keonaran di sekolah. Jadi untuk melihat bagaimana kondisi siswa itu secara nyata di sekolah, di rumahnya, maka biasanya kita sama-sama melakukan kegiatan kunjungan rumah gitu. Jadi kita benar-benar tahu apa yang terjadi dengan siswa itu, kenapa tidak pernah masuk atau sering terlambat dan lain sebagainya. Kemudian alih tangan kasus. Nah, bisa saja nanti kalau masalahnya berkaitan dengan ketidakmampuan dalam menguasai materi tertentu yang diajarkan oleh guru mata pelajaran, tentunya diharapkan kerjasama juga guru mata pelajaran untuk memberikan pengajaran remedial yang relevan dengan ketidakpenguasaan siswa terhadap materi pelajaran. Apabila kegiatan kompetensi yang tidak dikuasai siswa itu bisa ditangani oleh guru BK, kita bisa tangani. Tapi kalau seandainya itu tingkatannya harus guru mata pelajaran yang memberikan pelayanan, memberikan remedi, maka diharapkan kerjasamanya nanti. Konferensi kasus yang seperti disampaikan tadi, apabila kasusnya sudah lingkupnya besar, mungkin menyangkut pihak sekolah, mungkin nama baik sekolah, nah mungkin diperlukan guru mata pelajaran untuk hadir dalam konferensi kasus itu untuk
mendiskusikan bagaimana jalan keluar yang terbaik terhadap siswa yang menjadi kasus. Dan tampilan kepustakaan ya bisa saja nanti guru mata pelajaran kalau seandainya ingin siswanya itu punya pemahaman yang lebih luas, jadi dengan adanya tampilan kepustakaan yang disediakan oleh guru BK sebagai kegiatan mendukung, jadi bisa direkomendasikan, disarankan untuk datang ke BK untuk membaca berbagai hal buku-buku sudah ada di BK. Intinya pelayanan BK tidak hanya menyangkut siswa-siswa yang bermasalah, tapi juga siswa-siswa yang ingin mengembangkan potensinya, ingin mengembangkan bakatnya, ingin mencapai tugas-tugas perkembangannya. Jadi paradigma BK sekarang ini lebih kepada bukan saja hanya kuratif, juga lebih preventif atau pencegahan. Itu saja penjelasannya, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.